Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firliana Samiuri, NPM 100-703-18073 dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada hari ini saya akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Strategi Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rancabolang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan banjir yang saling melanda berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya yaitu Kota Bandung, di mana lokasi rawan banjir di Kota Bandung ini tidak jarang dikaitkan dengan keberadaan sungai-sungai. Kecamatan Gedebage merupakan salah satu kawasan rawan banjir Kota Bandung, di mana salah satu kelurahannya, yaitu Kelurahan Rancabolang, termasuk ke dalam kawasan dengan luasan rawan bencana sedang tertinggi. Permasalahan banjir di Rancabolang ini 2 tahun kebelakang cukup berdampak terhadap wilayah dan masyarakatnya. Diduga terjadi sejak maraknya pembangunan. Hingga saat ini, permasalahan dan penanggulangan di sana masih belum optimal sehingga perlu dirumuskan suatu strategi prioritas untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor dominan penyebab banjir dan merumuskan strategi prioritas penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Rancabolang. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian ini secara garis besar membahas mengenai faktor dominan penyebab banjir dan strategi penanggulangannya. Untuk novelty dari penelitian ini yaitu terletak pada lokasi studi dan variabel yang digunakan. Selanjutnya, dari latar belakang dan tujuan yang telah disampaikan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mixed methods atau kuantitatif dan kualitatif, dan pengumpulan data primer melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga pada Kelurahan Rancabolang, dan sampel dari kuesioner ini menggunakan purposive sampling dengan rumus Lovin sehingga diperoleh jumlah responden sebesar 100 responden. Terdapat variabel dependen dan independen, yaitu dependennya berupa tinggi genangan dan independennya berupa curah hujan, tata ruang, infiltrasi, drainase, sungai, bangunan pengendali banjir, peran pemerintah, dan peran masyarakat, di mana penentuan variabel ini mengacu kepada penelitian terdahulu dan teori yang terkait dengan faktor pengendali penyebab banjir yang akan dianalisis melalui analisis regresi linear berganda untuk diketahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan diketahui faktor dominannya. Hasil dari faktor dominan tersebut kemudian akan diutamakan penanganannya sehingga perlu dirumuskan suatu strategi melalui analisis SWOT untuk kemudian dipilih strategi prioritas apa yang paling tepat untuk menanganinya. Untuk gambarannya secara fisik itu Kelurahan Rancabolang terdiri dari beberapa guna lahan yang didominasi oleh permukiman, di mana terletak pada ketinggian 667 mdpl dengan jenis tanah berupa aluvial dan terletak pada daerah aliran Sungai Citarum Hulu, khususnya pada subdes Cinambo. Secara demografi jumlah penduduknya mencapai 7.474 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 2.379 dan mata pencahariannya didominasi oleh sektor industri menengah dan besar. Secara ekonomi, 7% atau 164 kepala keluarga termasuk dalam golongan keluarga prasejahtera. Terkait permasalahan banjir di Kelurahan Rancabolang ini tidak terlepas dari daerah di atasnya, yaitu pada Subdes Cinambo Hulu yang terletak pada SWK Jemberung, di mana permasalahan banjir terjadi karena kerusakan lingkungan, yaitu karena minimnya kawasan resapan air dan padatnya permukiman penduduk. Selanjutnya, dari variabel bebas dan terikat tersebut, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 uji. Pertama, uji normalitas. Hasilnya yaitu data berdistribusi normal yang ditunjukkan melalui histogram yang berbentuk lonceng dan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Selanjutnya, uji multikolinearitas ditunjukkan melalui nilai IVF yang kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan uji heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansi yang lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, dari perhitungan tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut dengan skor tertinggi pada bangunan pengendali banjir. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi yaitu sebesar 92,7%. Variabel bebas dalam penelitian ini mampu menerangkan variabel terikat berupa tinggi genangan. Yaitu yang kedua ada uji F yaitu nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya semua variabel bebas dalam penelitian ini secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu tinggi genangan. Dan uji T-nya yang terakhir secara individu nilai signifikansi yang kurang dari 0,5 itu memiliki pengaruh yaitu pada intensitas curah hujan, resapan air, sungai dan bangunan pengendali banjir dengan persamaan sebagai berikut. Skor tertingginya terdapat pada permasalahan bangunan pengendali banjir, artinya faktor dominan penyebab banjir di Kelurahan Rancabolang adalah permasalahan pada bangunan pengendali banjir.
dari permasalahan bangunan pengendali banjir tersebut perlu diidentifikasi faktor internal dan eksternalnya untuk kemudian dilakukan perhitungan, pembobotan dan rating sehingga diketahui posisi penentuan strategi yang tepat, yaitu berada pada kuadran 4 yaitu strategi bertahan. Kesimpulannya, variabel yang berpengaruh terhadap banjir di Kelurahan Ranca Bolang adalah intensitas curah hujan, peresapan air, sungai, dan bangunan pengendali banjir dengan faktor dominan berupa permasalahan bangunan pengendali banjir. Hasil kuadran SWOT menunjukkan posisi berada pada kuadran 4 atau strategi bertahan. Dengan demikian, strateginya adalah meningkatkan kuantitas serta kualitas sarana prasarana pengendali banjir, mengoptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, meningkatkan monitoring dan evaluasi terkait sistem pengaliran, dan melakukan program lain yang terkait dengan peresapan air. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.